Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Biar terlalu. Hadir semua ya? 20 orang semua. Oke, bagus sekali. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang arus listrik searah. Ya, seperti yang ada di layar, arus listrik searah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kamu bisa memahami tentang pengukuran arus dan tegangan listrik serta menganalisis hukum Ohm. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model PBL dan metode percobaan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi nanti, Ibu tanya dulu nih. Di rumahnya sudah punya listrik? Ya. Oke. Semua ya punya listrik. Di rumahnya itu listrik apa yang mengalir? Arus listrik apa yang mengalir? Coba tunjuk dulu. Yana, di rumah Yana arus listrik yang mengalir arus listrik apa? Arus listrik DC, Bu. DC. Ada lagi? Alam. Ya, Rara. Iya, bagus Rara ya. Oke. Nah, dari mana sumbernya arus listrik di rumah kita? Oke. Nah, hari ini kita membahas DC, arus listrik searah. Nah, pernah nggak kamu menghubungkan kabel ke baterai, terus kamu pegang kutubnya, apa yang terasa? Panas. Ya. Kenapa panas? Karena ada beda potensial. Karena ada beda potensial. Ya. Oke, terus lagi. Kenapa? Kenapa panas? Fitri tadi karena ada beda potensial, Bu. Ya. Beda potensialnya apa, Fitri? Berupa tegangan listrik. Apa yang kita bukan tadi? Kabel. Kabel dengan baterai. Iya. Tangannya apa lagi? Ya. Karena terjadi gesekan antara magnet dan kawat. Magnet dengan kawat. Ada magnet di situ? Yang dijawab Fikri tadi udah benar ya, karena ada beda potensial ya. Tangan kita jadi panas. Berarti di situ terjadi apa? Adanya apa di situ? Ada? Ya, ada arus yang mengalir. Sekarang perhatikan gambar di LCD. Dari gambar ini, siapa yang bisa menganalisa? Rangkaiannya, Bu. Ya, Fitri. Rangkaian seri. Rangkaian seri. Ada yang bisa menganalisa? Saya, Bu. Ya, Nurul. Di bagian kanan paling bawah itu ada baterai yang menjadi sumber dari arus listriknya. Terus di paling kiri, pojok kiri itu ada saklar untuk menghubungkan arus listrik dari sumbernya, dan selanjutnya yang paling atas itu ada lampu untuk melihat bagaimana arus listrik itu bekerja. Berarti saklarnya bagaimana di situ? Terbuka.
Ini. Berarti ada pergerakan arus di sini ya. Arus mengalir. Karena ada apa arus mengalir? Karena ada apa? Listrik. Karena adanya perbedaan potensial atau tegangan. Iya, karena ada beda potensial ya. Oke, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu arus? Dari sini arus itu berupa gerakan-gerakan muatan elektron, yang gerakan-gerakan muatan yang berupa gerakan elektron yang terdapat dalam satu rangkaian, yaitu karena adanya tegangan listrik. Boleh? Ada lagi? Yang bisa mengungkapkan arus listrik itu apa? Tadi udah disebutkan teman kamu, merupakan aliran muatan ya. Aliran muatan listrik. Mengalirnya dari mana? Dari beda potensial tinggi. Oke, iya. Kemudian arus. Nah, sekarang permasalahannya ya, kita akan mengukur arus dan tegangan. Ya, ini masalahnya yang akan kamu lakukan nanti, mengukur arus dan tegangan dan menganalisis hukum Ohm, hubungan tegangan dan arus. Nah, sekarang mau tanya dulu, alat ukur listrik untuk alat ukur arus. Ya. Alat ukur tegangan. Voltmeter. Nah, bagaimana cara membaca alat ukur? Nah, perhatikan di sini. Ini cara membaca alatnya. Oke. Cara membaca alat ukur. Ini batas maksimum alat ukur. Ini batas minimum ya. Ini skalanya. Cara membaca angka pengukuran berarti jarum yang ditunjuk dibagi batas skala maksimum. Misalnya ini 100, berarti dibagi 100 dikali batas ukur maksimumnya. Berarti di sini dikali 5. Nah, berdasarkan gambar ini berarti 2,5 dibagi 3 dikali 5. Oke, paham ya? Nah, cara memasang rangkaiannya untuk mengukur tegangan disusun apa dengan rangkaian voltmeternya? Nih, coba lihat ini. Tegangan 1000. Oh, mana? Cara apa ini? Pak? Oke. Kalau ampere meter? Iya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah duduk berkelompok ya. Udah kemarin kita udah bagi berkelompok. Terus alatnya juga sudah ada di depan kamu. Kita akan mengukur arus dan tegangan, ukur masalahnya dan menganalisis hukum Ohm. Nah, LKPD-nya Ibu bagikan di LCD juga ada. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ya. Dan sebelum kita melakukan percobaan, kenalkan dulu alatnya ya. LKPD-nya juga ada. Oke. Ini namanya catu dayang. Ini adalah resistornya, hambatan geser. Ini bisa digeser-geser ya. Ini nilainya 10. Kalau ini skalanya di sini 1, berarti 1 kali 10 10 ohm. Kalau ini kamu geser 2, berarti 2 kali 10 20 ohm. Oke, paham ya? Ini basic meter. Basic meter disediakan 2, berarti untuk mengukur tegangan pindahkan ke V, mengukur arus pindahkan ke A.
hati-hati di sini batas ukur. Lihat tabel 1. Lihat tabel 1. Oke. Untuk LKPD. Tabel 1 kamu memakai hambatan 10 ohm. Ya. Tegangan kamu bedakan. Pertama 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Oke. Nah, batas ukurnya kalau kamu pakai 3 volt, ambil batas ukur 10 volt. 3, 9, 6, ambil batas ukur maksimum 10 volt. Ya. Kalau kamu pakai 12 volt, batas ukur maksimum ambil yang 50 volt. Oke? Karena kalau di bawah itu kita ambil nanti tidak terbaca di alat. Alat juga akan rusak nanti. Oke? Nah, ini adalah kabel. Ya, nanti kalau kurang nanti diminta lagi kabelnya. Ibu rasa itu udah cukup disediakan. Sekarang Ibu kasih waktu kamu ini langsung nanti presentasi satu kelompok saja. Yang lain nanti menanggapi, beri masukan dan tanggapan, nanti bertanya boleh. Dengan presentasi dan percobaan Ibu kasih waktu 25 menit. Oke? Silakan bekerja. Yang tidak paham ditanyakan. Boleh di depan. Silakan. Dengar. Bu, Ya? udah kamu tanya, Bu. Tak mau mutar? Iya, Bu. Nah, ini. 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Yang belum ada kita 6, 9, 12 habis ya. Masih, Bu. Oke, silakan. Mau ditambah kabelnya? Oke. Kalau kurang kabelnya biar ya. Hati-hati DC, jangan AC. Ibu, yang nggak paham ditanyakan. Yang ini kemana Bu? Yang mana? Yang ini, yang kita positif. Ke resistor. Ya. Yang hitam ini yang ke sini. Ya, coba lihat LKPD-nya. Rangkaiannya. Coba. Tidak. Ini permeternya salah cocok. Permeter yang jalan. Mana? Ya, coba sesuai LKPD-nya kan rangkaiannya sudah. Kemana? Coba yang ini ke sini. Ya 1, 2, 3 lewat ini 4 aman 24 aman.
Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Bisa? Ya, ini positif. Positif di sini. Kalibrasinya dapat ternyata belum masih on tadi betul. Ini betul ini. Tiga. Ini tiga. Tiga dulu. Itu tempat tiga. Ada udah tiga. Itu Ini baunya 52 kan? Kita antrenya apa kan? Karmat. Oke, yang ini bisa jalan? Bisa Bu. Bisa. Ini kan berjam. Kelompok 3 jalan? Jalan, oke. Bisa ya, paham? Ambil datanya, jawab LKPD. yang berapa nih? Yang tiga. Tiga. Yang tiga ini berapa? Boleh? Ampernya berapa? Ya, ini amper 2/100 kali 10. Tadi kan berapa? 9 di sana. Coba habis dulu. Yang ini yang 20 kali 100 Ya, bagi 100 kali 10. Jarum yang ditunjuk per 100 skala maksimum dibagi kali 10 ya. 20 Baunya jadi 6. Ini juga ya. Mati. 6 400. Kamu bilangin ke atas. Nah, 40 berapa? 40 bagi 10 ini kan? Di tengah. Bu, kalau tegangan baru yang kayak 20 dibagi 100 dikali 1. lihat batas ukuran. Batas ukuran dipakai berapa? Berarti jarum yang ditunjuk berapa? Dari sini apanya bacanya tegak lurus ya, jangan dari belakang. Gak nyampe di 5 Berapa tuh? nyampe Itu berapa poin yang kamu menang? 6. Ya udah nggak apa-apa, itu kan ada ukuran kamu 49 dari ditunjuk bagi 100 terus kali 10. Jadi 6. Iya. Aku bang. Oh, itu 9 ya sih? Iya. Tapi itu kan 3 tadi. Iya, 3 bicara tadi. Ini 4 berapa? Ya, sambil sambil kita diskusi, sambil ibu menilai kinerja kamu, ya,
suka kamu dalam melakukan percobaan ya. Bu, ini langsung ke tabel 2, Bu. Ya, langsung ke tabel 2. tambah Tabel 1 sudah selesai? Sudah. Oke, langsung tabel 2. ini Bu. Ya, kalau hambatannya berbeda berarti geser hambatannya. Ininya sama, hambatannya masih ada dulu. Ya, Volt. tegangannya dimasukkan 6 volt. Ya, 20 berapa dulu? 10, 10, 20, 30, 40. Apa ini? Koma 3. 4,3. Tegang ada. Iya, 4,3. Ya. Sini ini. Ini kuota harusnya. Ini? Sudah selesai? Tabel 1? Ini juga ada sih. Jawab pertanyaannya ya. Ibu. Grafiknya dibuat. Terus jawab pertanyaannya. Hubungan tabel yang grafik ya. Silakan dibaca Bapak Ibu. Ibu, Ya. mau nanya Bu, mencari Paper. ini apa Bu? Rumusnya Bu? Ya, paper in sama dengan apa? Modelnya udah dikasih kemana? Ya. P. Ya, nah yang ini tetap ya tetap. Berarti cuma ini tetap aja. Satu koma dua lah. Coba. Coba. Kami nyari nomor 2. 52 bagi Ini beda sama ini. Beda. Kalau habis nih. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Siap-siap untuk presentasi. 5 menit lagi siap-siap untuk presentasi. Siapa yang mau tampil mengemukakan hasilnya? ini kan ini berarti ini yang hubungan antara tekanan terhadap Nol koma 9 dibagi 5,9. Nah, ikut siapa? Udah bisa ini. Apa sebentar? Apa sebentar? Nah, kan 39 40 49 4,9 tuh. Di ampere atau di volt? Di volt 4,9. Kalau yang di ampere 4,9 3. 4,3 lah 4. Terus lanjut tuh 20. Belum 51 dah. 51 ya, Mas. Pas aku pas 53. 53. Enggak, yang ini. Kok 50 51? Dia 2 satu. 50 tuh. Dari satu orang dia 2. 51. 2. 51. Coba dulu. Iya. 51 100 kali 10 5,1. Ini
2, 21, 22, 23. 2,3. Saya 30 lagi. Udah kan? Udah? Udah? Sumbu lihat yang P, nya sumbu Y, yang I-nya sumbu X. Berarti berapa dapat Y-nya? Berapa dapat Y-nya berapa tadi? I-nya berapa dapat? Bukan Salah satu. bukan semua itunya. Yang tabel tadi ya? Iya, tabel tadi. Tabel itu kamu buat grafik. Oh. Nah, tabelnya dibuat grafik. Ini, misalnya pendapat satu nih ya, nomor tadi. Peladi Bapak bahwa Kuat harusnya mengalir. Ini berapa? 0,9 harus. Karena pemasukan budaya tidak ya. Lagi itu 10 yuk. 12 sih. 12, 13. 1,3 kan? Iya, 1,3. Buat bilang ke juga dalam yuk. Satu lagi. Ke off unda. Oke. Selesai. Belum dulu dikit. 2 menit lagi ya, aku kasih waktu. Siap-siap. Siapa yang mau presentasi hasilnya ke depan? Yang lain nanti menanggapi. Kelompok 3 udah ngisi? Sudah. Tinggal apa? Tinggal ini 1, 2, 3. Ya, silakan. Ini ikan. Di situ berapa? Berapa? Bukan 2,7. Ya, tabel Oke, 2 menit lagi. Ayo. 4,3, 2,3, 1,9, 1,3. 4,9, 5,1, 5,1, 5,2. Silakan bagi apa? Kelompok 4. Ini tabel berapa? Tabel 1. Terus berapa lagi? Jadi berbanding terbalik. Ini ya semuanya. Jadi satu grafik ada 3 aja Bu. Iya, 3. Satu tabel itu satu grafik dari jangan satu item aja dimasukkan. Nanti berarti itu yang bawah diumumkan dengan yang Ya, umumkan titik-titik. Oh, dibikin titik yang jadi satu. Titik-titiknya diumumkan. 2,2. Satu lagi ya? 2,68. 2,68. 5,2, 9, 2,6. Kesimpulan. Gimana nih? Kelompok 1 siap. Dikit lagi. Udah? Kelompok 3. Cepat ya. Kita mengingat waktu yang sudah diberikan tadi 25 menit. Ini nampaknya udah hampir 5 nih.
Nah, kamu gini nggak? Kelompok 1 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3. Apanya yang belum? Yang mana? Ya. Gilang dan Dila Dengan hasil tabel. Tabel 1 ini upaya dianalisis. Bagaimana hubungannya B dengan I? Ya. B dengan I bagaimana? Pada tabel 2 bagaimana? Hubungannya. Sudah? Oke, kalau yang sudah percobaannya mati listriknya ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ayo berangkat dulu. Kelompok 2. Siap kelompok 2? Ya. Coba lihat dulu. Ada dibuat enggak di apa tadi? Di itunya, di HP-nya bisa dimasukin ke situ? Ke LCD? Ada di. HP mana? Aduh. Ini. Tadi Mas ini. Kirim ke WA Ibu saja. Yang mau tampil kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau moderator? 2 saja ke depan. Enggak apa-apa. kamu moderator. Jangan sama kamu Yang mana ini? Udah dikirim? Udah Bu, udah Bu. Kalau mau pakai LCD boleh. sudah disiplin. Namanya enggak terdaftar ya. Yang mana namanya? Ini ya. Satu moderator, satu yang presentasi ya. Nanti
yang lain bertanya dan menanggapi? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suratika Tegahara dan teman saya Menos Rika Hikmah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi arus listrik searah. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai presentasi. Baik, semua materi akan dijelaskan, hasil kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya dulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dari hasil yang kami dapatkan kurang lebih 30 menit tadi dapat kami simpulkan pada tabel pertama di mana di tabel pertama kami membuat hambatannya tetap di 10 ohm, terus tegangannya di 3 volt, di 6 volt, di 9 volt, dan di 12 volt. Pada perhitungan kami tadi, kami mendapatkan kuat arus. Di tegangan volt pertama yaitu 3 volt, kami mendapatkan hasil di 0,29 dan tegangan voltnya tetap di 3 volt. Lalu setelah itu sesuai dengan rumus di atas, volt per ampere itu didapatkan 3 dibagi 0,29 itu 10,34. Selanjutnya di tabel kedua pada tabel kedua ini kami menggunakan tegangan volt itu 6 volt dan kami dapatkan kuat arusnya di 0,56. Lalu tegangan volt tetap itu 6 volt, lalu volt per ampere 10,71 dan seterusnya seperti yang sudah dilihat di depan. Lalu selanjutnya di tabel kedua kami menggunakan tegangan baterai yaitu tetap di 6 volt, tetapi dibedakan pada hambatan yaitu 10 volt, 20 volt, 30 volt, dan 40 volt. Di tabel nomor 1 kami mendapatkan kuat ampernya itu 0,58 dengan tegangan volt tetap yaitu 6. Sesuai dengan rumus kembali di volt per ampere kami mendapatkan 10,34 dan seterusnya sampai ke bawah dengan rumus yang sama. Selanjutnya dapat kita lihat di pada tabel pertama voltnya terus naik dari 3, 6, 9, 12. Jadi kita bisa lihat panahnya naik ke atas. Selanjutnya di grafik tabel kedua itu voltnya tetap di 6 volt. Jadi panahnya mendatar atau lurus. Dan ini rumus yang tadi kami gunakan. Lalu kami bandingkan dengan kurva di atas dengan hasil yang ada pada tabel. Pada grafik pertama tabel 1, jika hambatan tetap arus yang ada di dalam rangkaian berbanding lurus dengan tegangan, namun bila tegangan bertambah maka arus akan bertambah juga, dan bila tegangan berkurang maka arus juga berkurang. Nah, dapat dilihat di gambarnya bagaimana. Selanjutnya di grafik tabel 2 adalah jika tegangan tetap maka arus yang ada di dalam rangkaian tersebut menjadi berbanding terbalik dalam rangkaian tersebut. Namun jika hambatan bertambah maka arus berkurang, dan jika hambatan berkurang maka arus bertambah. Sudah sesuai dengan gambar yang ada di tabel paling atas. Selanjutnya kesimpulannya dapat kami dapatkan pada siang hari ini. Besar kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Jika suhu dijaga konsisten, dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. Secara sistematis, rumus hukum Ohm adalah P sama dengan I kali R,
I sama dengan V per R sama dengan F per I. Sesuai dengan keterangannya, V itu sebagai beda potensial atau tegangan yang terdapat pada kedua ujung penghantar dengan satuan volt. I itu sebagai arus listrik, R itu sebagai hambatan listrik. Baik, sekian dari hasil yang kami dapatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami akan membuka sesi kritik, saran dan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk kelompok 4 saya bukakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesya. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian sederhana? Sekian pertanyaan dari saya. Saya akhiri Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan akan memberikan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap waktu. Nah, bisa Anda jelaskan bagaimana proses terjadinya rangkaian arus searah tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu kelompoknya. Jadi dari hasil LKPD-nya tadi, nanti kita apa ya, mana yang kita koreksi ya, boleh silakan Mbak, apa dulu mau menjawab dulu apa? Bawa buku boleh ke depan, boleh? Dibantu oleh teman-teman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Firda. Arus arah tersebut terjadi karena adanya loncatan energi bebas yang meloncat dari daerah yang kelebihan elektron negatif ke daerah yang kekurangan elektron positif. Arah gerakan elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik sekali tergantung kondisi tertentu. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, dan jawaban tersebut dapat saya terima. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang ditanyakan oleh Masya mengenai antara tegangan dan arus rangkaian. Hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding pada hambatan tetap. Bila kuat arus L itu bertambah besar, nilai tegangan Q pun bertambah besar. Tetapi bila kuat arus I berkurang, nilai tegangan Q pun berkurang. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima oleh kelompok 4? Gimana? Kami terima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi hubungan tegangan dengan arus, ya, hubungan tegangan dengan arus itu sebanding, ya, sebanding jika penghantarnya atau suatu konstanta, ya, konstanta itulah nanti sebagai penghantarnya yang konstan. Jadi V sebanding dengan I, itu hukum Ohm. V sebanding dengan I. Semakin besar P-nya dan I semakin besar. Kalau sebanding
berbanding P-nya semakin besar, I-nya semakin besar. Nah, jika di dalam suatu pengantar, ya dalam suatu pengantar P-nya kita naikkan jadi awalnya 3 volt, kita naikkan jadi 6 volt. Bagaimana kuat arusnya? Berapa kali lipat naiknya? Iya, 2 kali lipat. Nah, arusnya akan naik jadi 2 kali lipat. Ya, itu hukum. Kemudian yang ada 2 itu hubungan kuat arus dengan hambatan. Sehingga kita kasih tetap, ya. Kita kasih tetap. Berarti semakin besar hambatan yang diberikan, maka arus semakin kecil. Karena hambatan dengan arus berbanding terbalik. Ya, jadi bunyi hukum Ohm. Apa bunyi hukum Ohm? Kesimpulannya apa di sini? Jadi Ohm itu menjaga hubungan arus listrik dengan listrik dan hambatan listrik, di mana arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Iya. Berarti rumusnya apa? I sama dengan R. Iya, I sama dengan P. Kalau P itu P tegangan, satuannya apa? I arus satuannya apa? R apa? hambatan. Kuatnya? Oke. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaannya tadi. Kita kasih aplaus untuk mereka. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, ya kita menganalisis hukum Ohm dan membaca alat ukur ya. Siapa yang dapat menyimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Fikri. Berdasarkan praktek atau percobaan yang kami lakukan tadi, saya menyimpulkan bahwa berlaku arus mengalir pada satu penghantar berbanding dengan beda potensial. Nah, jadi perbandingan antara I dan I itu disebut dengan hambatan atau R. Berarti sama dengan R. Oke. Ya, terus? Dari yang tadi itu kita dapat menurunkan rumus, yaitu P sama dengan I dikali R, atau I sama dengan I per R, atau R sama dengan P per I. Ya, oke. Terus. Nah, sekarang sebelum kita menutup, kita proses dulu ya. Proses. Ibu kirim linknya. Silakan dia Pak. Kirim aja linknya. Bawa aktif semua ya. Silakan buat nama kelas. 2 menit cukup lah ya, ada soal itu. Silakan isi. Ada foto? Kalau nggak ada, wifi-nya KSNP 56225622. Putih. 56225622. Oke.
2 menit saja. Dua soal, tinggal milih. Tadi kamu sudah? Kelas sama dengan lengkap. Ya, pas ya waktunya. Oke. Nah, Nisa sudah. Oke. Nah, sudah. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu mau bertanya dulu bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana dengan media yang kita sediakan hari ini? Apakah paham kamu? Paham sekali ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup, nanti kita ketemu Jumat tadi ya. Jumat dengan pembelajaran job. Terus tugas buka halaman 32 nomor 1 sampai nomor 5 itu tentang Om. Ibu buka dulu ya. Oke. Silakan ditutup dengan membacakan doa, dipimpin lagi. Fikri. Semua siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa